Shalom, selamat sore, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Marilah setelah kita sepanjang hari sibuk dengan kegiatan kita, aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa, untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari kerja kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan membukakan hati pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan tentang perjanjian Tuhan kepada umat-Nya. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini berjudul Perjanjian Sinai. Kalau kata-kata Sinai adalah gunung tempat Musa mendapat 10 perintah Allah yang diberikan kepada bangsa Israel. 10 perintah Allah untuk dituruti oleh bangsa Israel, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Bagaimana sambutan bangsa Israel dengan 10 perintah ini? Kita buka Alkitab kita, Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Dikatakan di sana, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Disampaikanlah kepada bangsa Israel. Dan apa jawabnya? Ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Selesai perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Allah memberikan perjanjiannya, bangsa Israel menerimanya. Kenyataannya bangsa Israel melanggar perjanjian itu. Kenapa? Hubungan bangsa Israel dengan Tuhan harus didasari dengan iman, percaya. Bukan hanya sekedar menurut, tetapi dasar daripada penurutan ialah imannya. Bangsa Israel percaya bahwa Allah itu adalah Allah mereka dan mereka menjadi umat-Nya. Percaya kepada Allah yang telah membebaskan dari perbudakan Mesir. Percaya kepada Allah yang telah melindungi sepanjang di padang gurun 40 tahun lamanya, memberi makan, minum. Begitu juga percaya bahwa Allah akan memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan, penuh susu dan madu. Jadi Allah yang menyelamatkan semata-mata oleh kasih karunia. Bukan karena kualitas bangsa ini, bukan karena hebatnya bangsa ini, lalu dibebaskan dari Mesir, dituntun ke Kanaan.
Itu semua adalah kasih karunia, kemurahan Tuhan. Lalu iman itu akan disertai dengan perbuatan. Perbuatan menurut hukum-hukumnya. Iman itu satu paket dengan penurutan, dengan perbuatan. Tidak bisa dipisahkan. Ini orang yang sering salah. Percaya Yesus sebagai juru selamat. Percaya Yesus sudah disalib mati untuk semua manusia. Tetapi tidak menghiraukan perintah-perintah atau hukum-hukumnya. Sebagai ilustrasi, kita percaya kepada pemerintah negeri ini, kepada pimpinan bangsa ini. Kita percayakan. Tetapi kalau kita tidak menurut undang-undang negara ini, berarti kita tidak mempercayai pemerintah ini. Sebaliknya, kita membuat undang-undang sendiri, keinginan kita sendiri. Itu namanya kita tidak percaya kepada pemerintahan kita, negara ini. Tapi jangan dibalik. Perbuatan lebih penting daripada iman. Tidak. Betapa suci, betapa saleh, betapa hebatnya kerohanian seseorang tidak menyelamatkan. Bagaimanapun semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berdosa. Dan hanya ada cara, yaitu darah Yesus. Ini kesalahan bangsa Israel sampai dengan kita sekarang, yaitu perbuatan baik membuat Allah itu senang. Kita bukan diselamatkan oleh amal perbuatan baik kita, tetapi oleh kasih karunia yang kita terima dengan iman. Dan iman itu akan membuahkan penurutan kepada hukum-hukumnya. Rom 3 ayat 28. Di dalam Rom 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Firman Tuhan mengatakan, imanlah yang membuat kita selamat. Tetapi bangsa Israel mengutamakan perbuatan. Ini salahnya. Tidak mengutamakan iman, tapi perbuatan. Rom 9 ayat 31. Rom 9 ayat 31 dan 32. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Bangsa Israel punya pendapat sendiri. Perbuatan baik mereka utamakan. Dalam Rom 10 ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka merasa mampu untuk mempunyai satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Pada Yesaya mengatakan apa? Kebenaran kita itu seperti kain kotor, kain lara. Mengenal kebenaran Allah adalah kasih karunia yang kita terima melalui iman, membuat hati kita dituntun kepada penurutan, yaitu perbuatan-perbuatan kita baik.
di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Pertanyaan untuk direnungkan. Sejak kecil kita sudah mengenal cerita Tuhan Yesus, sudah tahu pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita, itu kita punya iman. Tetapi apakah iman kita berbuah dengan perbuatan kita? Apakah kita sudah menuruti hukum-hukum Tuhan? Apakah karakter Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan. Iman disertai perbuatan. Tuhan memberkati.